I'm sorry. I become a crybaby if I talk about Daddy. Do you have any classes today? Do you? I think I'll go to the library. Hampir setahun aku dan Sila saling mengasihi. Namun belum sekalipun ucapan cinta keluar dari mulutnya atau dari mulutku. Kami saling membutuhkan. Dan pergaulan itu betul-betul membahagiakan. Do the girls in Indonesia keep their virginity until the wedding bells ring? Pemirsa channel ini, kembali kita sajikan klasik screen, yaitu tayangan yang mencoba untuk mereview kembali film-film klasik dalam rangka kita merawat ingatan sekaligus mengenali kembali film-film Indonesia dari masa lalu, sekaligus sinias-sinias yang berada di baliknya. Kali ini sebuah film berjudul Napas Perempuan akan kita lihat cuplikannya dan kita review cerita serta apa-apa mengenai film ini. Carmila. Peter? Apakah aku banyak berubah? Hingga perlu waktu begitu lama untuk bisa mengenaliku kembali? Peter. Mila. Kau betul-betul membuat aku gila karena rindu. 3 tahun hilang. Sonder kabar. Sonder berita. Anakmu? Napas Perempuan diproduksi pada tahun 1978. Sutradaranya adalah Ali Shahab, dibintangi oleh Roy Martin dan Eva Arnaz. Kalau sekarang film semacam ini bisa disebut sebagai film drama romance thriller, paduan antara cerita suspense misteri, di dalamnya ada kriminal dan ketegangan, dibumbui dengan drama-drama yang di dalamnya digambarkan adanya cinta, skandal, dan affair. Ali Shahab lahir 22 September 1941 dan meninggal 25 Desember 2018. Dikenal sebagai seorang wartawan juga, selain sebagai seorang sutradara. Dalam masa-masa dia
populer sebagai sutradara sekaligus penulis novel, banyak lahir karya-karya dengan tema seperti ini. Tema suspense, misteri, dan roman. Film-filmnya luar biasa terkesan, dimulai dari Berana Dalam Tubuh 1971 yang dibintangi Susana. Kemudian film-film seperti Bumi Makin Panas, Nafsu Gila, Rahasia Perawan, dan Napas Perempuan ini adalah film yang dibuatnya pada tahun 1978. Rancang pengantin kita sudah terlalu lama dibuat dingin oleh kesibukan-kesibukan Bapak. Lia, maafkan orang tua yang pelupa ini. Tanpa terasa, 2 tahun sudah kita hidup bersama, Lia. Persis saat ini, 2 tahun yang lalu, kita mengikat sumpah sebagai suami istri dalam hidup senang dan susah. Kau telah banyak membahagiakan kuliah, sehingga rasanya hari tuaku ini malah lebih indah daripada masa mudaku. Selain membuat film-film yang cukup sensasional semacam itu, pada belakangan karirnya sebagai sineas, juga penulis, Ali Shahab kemudian banyak beralih kepada tema-tema keluarga dan sebagian religi. Filmnya terakhir tahun 1988 berjudul Kisah Anak-anak Adam, dan itu menjadi semacam kesadaran baru dari seorang Ali Shahab untuk kembali menampilkan sebuah film sesuai dengan karakternya sebagai seorang yang religius. Karya lainnya yang terkenal dari Ali Shahab ini adalah sebuah sinetron berjudul Rumah Masa Depan yang ditayangkan TVRI pada era 1980-an. Rumah Masa Depan menjadi fenomenal karena ini sinetron yang awal-awal menandai gairah membuat serial televisi di Indonesia. Dan Ali Shahab bisa disebut adalah tokoh pertama yang menggilirkan tentang sinetron ini. Bahkan dia pantas disebut sebagai bapak sinetron Indonesia. Kalau tidak salah, istilah sinetron yang disingkat dari sinema elektronik adalah cetusan darinya Ali Shahab ini. Ali Shahab juga seorang aktivis organisasi dan pemikir. Berkali-kali dia menjadi ketua Festival Film Indonesia untuk bidang acara. Selain itu, dia juga berorganisasi di banyak organisasi perfilman. Dan salah satu yang terkesan dia dalam berorganisasi adalah menghimpun rumah-rumah produksi untuk menjadi sebuah asosiasi, semacam asosiasi rumah produksi Indonesia. Perintisnya adalah Ali Shahab dan dia menjadi ketuanya juga. Asosiasi ini yang mengawali adanya rumah produksi di Indonesia, dan di sanalah Ali Shahab mengembangkan industri sinetron ini, termasuk dengan mendirikan sebuah studio alam
di kawasan Puncak yang waktu itu cukup representatif sebagai sebuah studio alat. Apakah Cecilia tidak pernah mengajakmu berenang di Amerika dulu? Beberapa kali. Dia berenang sebaik ikan duyung. Apakah aku bisa mengajak kau berenang sekarang? Karena kau sama sekali tidak pernah menyentuh air kolam ini sejak kau datang. Kau akan menjadi bahagia karenanya? Kembali ke film Napas Perempuan, sebagaimana warna dari karya-karya Ali Shahab antara tahun 1970-an sampai 1985. Film ini ceritanya di seputar skandal, affair, dan kemudian tragedi dari sebuah percintaan. Kisahnya dimulai dari penggambaran profil sebuah pasangan yang memang cukup eksotik, yaitu Barata yang diperankan oleh Espuno, digambarkan sebagai pengusaha besar. Ia mempunyai istri baru yang berusia jauh lebih muda, digambarkan 22 tahun. Namanya Natalia yang diperankan oleh Rory Anna. Mereka ini kemudian pada awal adegan digambarkan menjemput keponakannya bernama Peter yang dibintangi oleh Roy Martin. Peter inilah yang kemudian menjadi tokoh sentral dalam film Napas Perempuan ini. Digambarkan Peter baru pulang dari Amerika dan Natalia, istri baru Barata itu, baru mengenalnya. Dan melihat Natalia ini, Peter kemudian teringat pada pacarnya yang berada di Amerika. This is your favorite piece? Mozart Symphony No. 14 in G minor. What makes you major in music? For the same reason that makes you major in decoration. Why not music? Telling me to play music is like telling a pig to fly. Everyone has his own interest and reason behind it. Is it because your father is a musician? Di dalam adegan kelas balik yang ditandai dengan lebih banyak dialog daripada pengadegan-pengadegan, kisah cinta Peter atau Roy Martin dengan pacarnya yang di Amerika ini digambarkan adalah cinta yang dalam kebudayaan Indonesia semacam kumpul kebo begitu, jadi tidak mengarah kepada kata-kata vulgar cinta. Sudah sore. Digambarkan Peter ketika kembali ke Indonesia juga sempat menjumpai pacarnya bernama Carmilla yang diperankan oleh Eva Arnaz. Digambarkan Eva Arnaz ini sudah mempunyai satu anak, tetapi suaminya bernama Ben yang diperankan oleh Ton Suprapto, dia pembalap itu, digambarkan meninggal di Armada, sehingga Peter menjadi atau berada dalam bayang-bayang semacam CLBK dengan Carmilla atau Eva Arnaz ini yang hidupnya ditinggal oleh suami. Tetapi keadaan menjadi lain karena Peter akan Ada hal terlibat yang paling skandal bijaksana kalau dengan kau istri ataupun aku tidak pamannya, menunggu atau menduga-duga bahwa yaitu sesuatu mungkin Natalia. terjadi di perutmu. Dan menjadi sulit ketika suatu hari Natalia hamil. Apakah Dan kehamilan ini disebabkan oleh hubungan mereka. Tapi Peter dan Natalia kemudian sepakat untuk tidak menceritakan semuanya itu
Maksudnya? Sehingga kehamilan itu disembunyikan. Keadaan ini diketahui oleh tokoh, sejumlah tokoh protagonis begitu, bernama Anton yang diperankan oleh Parto Tegal. Dia digambarkan adalah bekas pacar Natalia yang waktu menjadi pramuria. Jadi digambarkan Natalia ini memiliki jejak rekam kehidupan yang gelap. Anton memeras pasangan Peter dan Natalia ini dengan mengancam akan membuka rahasia perserongan mereka. Sempat Peter melawan, tetapi akhirnya juga tidak berdaya karena Anton kemudian menculik anak mereka. Waktu itu tuntutannya 15 juta rupiah, ya kalau sekarang mungkin bisa disamakan dengan 1,5 miliar atau entahlah berapa. Tetapi ketika penyerahan uang tebusan ini terjadilah duel antara Anton dan Peter yang membuat Anton tewas. Peter dan Natalia selain merahasiakan perserongan yang membuat mereka punya anak, mereka sepakat untuk menjalani kehidupan kelam itu sebagai rahasia. Karena di dalam film Napas Perempuan ini diceritakan, Peter kemudian lebih kembali kepada Carmilla yang sudah menjadi janda karena suaminya tewas dalam balapan bil. Ia memilih menjadi bapak dari anak yang bukan anak kandungnya. Sementara anak kandungnya sendiri yang lahir dari Natalia, dia relakan untuk tetap menjadi anak dari pasangan Barata. Dan Natalia yang notabene adalah paman dan tantenya. Film yang ceritanya heroik penuh skandal ini lebih banyak informasinya atau jalan kisahnya dibangun melalui dialog, dan adegan-adegan yang berlangsung adalah adegan-adegan yang mengiring pada imajinasi eksotisme gaya khas Ali Shahab. Film ini diproduksi oleh Bola Dunia Film. Produsernya Jiwat Gaka, naskahnya Ali Shahab sendiri. Selain Roy Martin, Eva Arnas, dan Rory Anna, serta Esbono dan Parto Tegal, ada nama-nama seperti Darussalam dan tadi Kunton Suprapto, kemudian ada Ricky Ucok dan beberapa lainnya ikut menjadi pemain. Film utuh ini sepanjang 105 menit, diproduksi tahun 1978. Yang kita saksikan ini adalah cuplikan-cuplikannya sekedar untuk apresiasi dalam rangka merawat ingatan, mereview ulang atas perfilman Indonesia. Kita akan jumpa lagi pada film yang lain.